Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sketsa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Amin. Kodrat laki-laki. Tentu saja laki-laki sangat berbeda dengan wanita. Bila ada yang menyamakan atas mereka, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Kodrat laki-laki itu sebagai pemimpin, sebagai pelindung, sebagai pengayom. Karena laki-laki dianugerahi kekuatan yang lebih dari perempuan. Pada dasarnya Allah menciptakan laki-laki sebagai khalifah di bumi dan pelindung perempuan. Seorang laki-laki juga ditugaskan untuk menjaga dan memelihara alam. Jadi, bila laki-laki berlaku kasar terhadap perempuan, tidak mau menafkahi anak-anaknya, tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, dia termasuk orang-orang yang zalim. Allah berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Peran seorang laki-laki. Pertama, sebelum menikah. Peran anak laki-laki harus melindungi dan menjaga martabat keluarga, berperilaku baik dan santun terhadap kedua orang tua, menjaga hati dan tidak kasar terhadap mereka. Dalam Quran Surat Maryam ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Quran Surat Luqman ayat 14, Allah berfirman yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Kedua, bila sudah menikah, memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Tidak hanya memberikan nafkah lahir maupun batin, suami wajib mengayomi dan menjaga martabat seorang istri, berlaku lemah lembut terhadapnya. Suami juga berkewajiban menjaga iman dan meningkatkan ketakwaan keluarga. Sebagai kepala keluarga, suami dituntut untuk terus menjaga agar senantiasa taat kepada Allah, yang diwujudkan dalam sikap menjadikan syariat Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Quran Surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maka dari itu, seorang laki-laki memiliki tanggung jawab besar sebagai pemimpin dalam keluarga yang mendidik istri dan anak-anaknya. Bila kewajiban itu tidak dijalankan dengan baik, maka sudah pasti kelak di yaumul akhir yang pertama kali dimintai pertanggungjawabannya yaitu seorang suami. Ketiga, bila sudah memiliki anak, seorang ayah wajib memberikan pendidikan tentang agama, memberikan contoh teladan yang baik kepada anaknya. Karena seorang ayah merupakan panutan dan suri tauladan pertama bagi anak-anaknya. Dari sahabat Uqbah bin Amir berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan, kemudian dia bersabar, memberi makan, minum, dan pakaian dari jerih payahnya, niscaya mereka bagi ayahnya akan menjadi penghalang dari neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat,
sikap terhadap agamanya. Seorang laki-laki juga diwajibkan untuk menuntut ilmu agama dengan benar, dikarenakan ilmu itu untuk bekal dan fondasi keluarganya. Seorang laki-laki juga diwajibkan untuk membela agama dan saudara-saudara muslim lainnya, karena seorang muslim itu harus saling melindungi dan membantu sesama. Allah berfirman, "Tidaklah sama antara mukmin yang duduk dan tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka, Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar." Quran Surat An-Nisa ayat 95. Karena itu, laki-lakilah yang diwajibkan untuk berjihad, sedangkan wanita tidak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Amin.